Oleh Romani sudah dipastikan absen dalam laga FIFA Matchday September mendatang. Ya, striker tajam andalan timnas Indonesia itu resmi absen karena cedera. Operasi yang dijalaninya bersama Oxford United membuatnya nyaris pasti tidak bisa memperkuat Garuda di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Pertanyaannya, siapa yang siap menggantikan peran krusial Romani di lini depan? Tepat di saat publik khawatir, muncul pernyataan mengejutkan dari Erick Thohir. Ketua Umum PSSI tersebut mengonfirmasi dua striker keturunan sudah komit untuk membela Indonesia. Bahkan proses naturalisasi mereka sedang berjalan dan akan segera diajukan ke DPR. Bukan hanya sekedar pengganti, kedatangan mereka berpotensi mengubah total wajah lini serang Indonesia. Dengan gaya bermain yang beragam, cepat, kreatif, dan kuat secara fisik. Lini serang timnas kini tidak hanya sekedar bertahan dari kehilangan Romani, tapi malah naik kelas menjadi lini depan termewah yang pernah dimiliki Garuda. Siapa mereka? Bagaimana kombinasi maut ini bisa terbentuk? Dan mampukah membawa Indonesia melewati grup neraka berisi Irak dan Arab Saudi? Simak selengkapnya, karena inilah kemewahan baru di sektor lini serang trio striker keturunan tercipta. Begitu hasil undian diumumkan, Indonesia langsung ditempatkan di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Dan semua sepakat inilah grup neraka di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun doa Pak Marji terkabul untuk tidak bertemu Qatar, namun lawan kita lainnya Irak dinilai lebih baik daripada UAE. Formatnya tanpa ampun, hanya juara grup yang bisa lolos otomatis ke Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Runner-up harus bertarung lagi di ronde kelima, sedangkan peringkat terakhir langsung gugur. Artinya tidak ada ruang untuk salah langkah. Pelatih Patrick Kluivert pun tak menutupi kenyataan. Dengan wajah serius di AFC House, ia menyebut ini grup yang berat. Of course, it's a tough draw. We know Saudi Arabia from the group stages. Iraq is a very difficult country as well. We have to clear our minds, analyze the opponent very good, and show our qualities on the pitch. Well, the first match is very important, of course. Everybody knows that. The problem is that a lot of players who we have in the squad are coming very shortly towards Jeddah. Justin Hubner, pemain yang jadi andalan di lini belakang, juga angkat bicara. Meskipun menyebutkan Irak dan Arab Saudi sebagai tantangan berat, ia menegaskan satu hal. Grup yang berat, tapi kalau kami ingin lolos ke Piala Dunia, kami harus mengalahkan keduanya. Semoga kami bisa meraih kemenangan di dua laga itu. Justin Hubner. Ucapan yang menggambarkan semangat Garuda, berat bukan berarti mustahil. Namun, saat Indonesia mulai percaya diri, oleh Romani, striker yang mencetak 2 gol dari 4 laga terakhir bersama timnas Indonesia, resmi mengalami cedera parah saat memperkuat Oxford United dalam ajang Piala Presiden 2025. Kabar buruknya, ia harus naik meja operasi dan peluang tampil di ronde keempat hampir pasti sirna. Padahal Romani adalah penyerang yang begitu komplit, cepat, cerdas dalam pergerakan, dan punya insting membunuh di kotak penalti. Ia bahkan sempat jadi sorotan media Eropa karena performa efektifnya bersama Garuda. Absennya Romani jelas bukan sekedar kehilangan satu pemain, tapi kehilangan pondasi utama dari lini serang modern Indonesia. Patrick Kluivert sendiri tidak menutupi rasa kecewanya. Ya, itu berita yang sangat mengecewakan, ujar pelatih asal Belanda tersebut. Namun di balik nada kecewa ada sinyal bahwa rencana baru sudah disiapkan. Kami sudah punya plan B, tapi saya belum bisa katakan sekarang. Apa itu plan B? Jawabannya perlahan mulai terungkap. Saat Ketua Umum PSSI Erick Thohir muncul ke publik dan menyampaikan sesuatu yang bikin publik Indonesia kembali berharap. Di tengah kekhawatiran publik soal lini depan yang lumpuh, Erick Thohir tiba-tiba muncul dengan kabar yang bikin harapan menyala kembali. Dalam sesi media di Jakarta International Stadium, Ketua Umum PSSI tersebut menyampaikan langsung,
Dan kami juga sedang mendorong juga beberapa tambahan. Ya. Seperti apa saya belum bisa ngomong, tapi ada 2 tambahan yang kami sedang seriusin, dan sepertinya tadi malam dua-duanya komit untuk bergabung. Itu masih di kementerian? Enggak, sekarang saya sudah sedang proses, nanti dari pemerintah ke DPR kita tunggu. Ya depan lah. Striker loh. Orang Dua-duanya striker Pak. back, tengah, kanan, kiri udah banyak, masa nambah lagi ya depan. Ya, 2 pemain keturunan baru akan memperkuat timnas Indonesia, 2 striker, dan keduanya bahkan sudah menyatakan komitmennya untuk membela Merah Putih. Sinyal ini memperkuat kabar bahwa sektor lini depan akan jadi fokus utama di ronde keempat nanti. Apalagi setelah Rumani absen, timnas butuh sosok yang bisa langsung memberikan dampak di level tertinggi. Dan tidak berhenti di situ, Erik juga memastikan bahwa proses naturalisasi kedua pemain tersebut sudah dimulai. Lalu muncul dugaan kuat. Siapa 2 pemain yang dimaksud? Apakah termaksud Mauro Zelstra yang sudah dipastikan tengah diproses, atau nama lain seperti Miliano Jonathan dan Dean Zandbergen yang statistiknya di Liga Belanda bikin publik penasaran. Apapun itu, kombinasi mereka berpotensi menciptakan sesuatu yang belum pernah dimiliki Indonesia sebelumnya. Lini serang yang lengkap, modern, dan mematikan. Kini dengan absennya Oleh Rumani dan 2 striker keturunan yang siap masuk, Indonesia punya peluang membentuk lini serang paling fleksibel dan berbahaya dalam sejarah Garuda. Kita mulai dari kemungkinan terbaik. Skenario 1. Oleh Rumani pulih tepat waktu. Jika keajaiban terjadi dan Oleh Rumani berhasil pulih, kombinasi ini bisa terbentuk. Mauro Zelstra, Oleh Rumani, Miliano Jonathan. 3 nama dengan karakter berbeda, tapi saling melengkapi. Zelstra sebagai striker agresif non-kreatif, Rumani sebagai poacher sekaligus pemantul, Jonathan sebagai winger eksplosif dan pekerja keras. Skenario 2. Oleh absen, Dean Zandbergen dinaturalisasi. Jika Rumani tak bisa pulih, tapi Dean Zandbergen ikut diproses, kombinasinya menjadi Mauro Zelstra, Dean Zandbergen, Miliano Jonathan. Zandbergen hadir sebagai tipikal striker target man klasik, kuat duel udara, tajam di kotak penalti, dan bisa memantulkan bola ke sisi sayap. Sementara Jonathan tetap jadi pemain yang bisa mengacak-acak pertahanan lewat kecepatan. Skenario 3. Tanpa Oleh dan Dean, andalkan strike. Jika hanya Zelstra dan Jonathan yang masuk, dan Rumani maupun Zandbergen tidak tersedia, maka nama Rafael Strijk kembali jadi opsi utama. Terbukti punya chemistry dengan Marcelino dan kawan-kawan ini bisa membentuk trio Strijk, Zelstra, dan Jonathan. Mereka semua memiliki fleksibilitas gaya bermain. Jonathan, kecepatan, pressing, dan duel 1 lawan 1. Zelstra, naluri mencetak gol, agresivitas pressing, dan kemampuan kreatif. Zandbergen, kekuatan fisik, duel udara, dan peran target man. Strijk fleksibel di posisi 9 maupun second striker, kerja tanpa bola sangat baik. Kombinasi-kombinasi ini bisa disesuaikan dengan pendekatan taktik Kluivert yang ingin mengandalkan dominan, penguasaan bola, dan tekanan tinggi sejak lini depan. Dan formasi pun bisa berubah dari skema 4-3-3 klasik yang sering dipakai STY, Kluivert bisa beralih ke 4-2-3-1. Dengan 1 striker murni, 1 second striker, dan 2 sayap yang aktif menekan dan cut inside. Adapun pilihannya, dengan stok striker keturunan yang kini dimiliki, timnas Indonesia tidak kekurangan opsi, justru makin mewah. Tantangan besar sudah menunggu di depan mata. Arab Saudi dan Irak, 2 kekuatan besar Asia yang sudah lebih dulu punya reputasi di level dunia. Tapi Indonesia bukan lagi tim yang sama seperti dulu, dan sejarah juga mencatat bahwa kita pernah mengejutkan mereka. Rekor versus Arab Saudi. September 2024, Arab Saudi 1, Indonesia 1. November 2024, Indonesia 2, Arab Saudi 0.
Kemenangan ini menjadi bukti bahwa Garuda bisa menaklukkan lawan besar, bahkan saat bermain di GBK yang penuh tekanan. Rekor versus Irak. Sayangnya, Irak masih jadi momok. November 2023 kalah 1-5, Juni 2024 kalah 0-2, Januari 2024 Piala Asia kalah 1-3 dalam 3 pertemuan terakhir. Indonesia belum bisa menembus rapatnya pertahanan dan kuatnya pressing Irak. Tapi dengan racikan baru Patrick Kluivert ditambah amunisi striker-striker muda keturunan yang sedang diproses, harapan itu kembali tumbuh. Apalagi Garuda punya waktu persiapan ideal. 2 laga uji coba kontra Lebanon dan Kuwait akan jadi panggung eksperimen taktik dan starting 11 terbaik. Apakah Zalsra dan Jonathan bisa langsung klik dengan para pemain timnas? Apakah formasi 4-2-3-1 jadi senjata baru yang efektif? Krisis bisa jadi malapetaka, tapi di tangan yang tepat, krisis juga bisa jadi momentum kebangkitan. Cedera oleh Rumeni memang meninggalkan celah besar di lini depan timnas Indonesia. Namun celah itu kini siap diisi oleh generasi baru. Striker-striker keturunan dengan kualitas Eropa, mentalitas tajam, dan komitmen untuk membela merah putih. Zalstra, Jonathan, Zandbergen, dan mungkin Ole pun bisa kembali tepat waktu. Mereka bukan sekedar pemain tambahan, mereka adalah simbol bahwa Indonesia tak lagi sekedar bertahan, tapi siap bersaing. Patrick Kluivert punya modal besar, dukungan penuh dari federasi, waktu persiapan yang cukup, dan skuad yang makin kaya kualitas. Sekarang, tantangannya tinggal satu, berani tampil maksimal di momen paling menentukan. 2 laga krusial sudah menunggu, 8 Oktober 2025 versus Arab Saudi, 11 Oktober 2025 versus Irak. Dan pertanyaannya, dengan senjata baru di lini depan, apakah Garuda siap membungkam keraguan dan membalikkan sejarah? Karena kali ini Piala Dunia bukan lagi sekedar mimpi, tapi misi yang bisa dicapai. Ceritanya hari ini dari JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini, kita bukan cuma nonton, kita hidup bareng Garuda. Sampai ketemu di video selanjutnya.